Jadi di sini saya akan membahas teori psikoanalisa Sigmund Freud. Jadi Sigmund Freud merupakan pelopor teori psikoanalisa. Teori yang dikemukakan Freud berfokus pada masalah alam bawah sadar sebagai salah satu aspek kepribadian seseorang. Penekanan Freud pada alam bawah sadar berasal dari pelacakannya terhadap pengalaman-pengalaman pribadi para pasiennya, di mana ditemukan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kanak-kanak sangat mempengaruhi kehidupan pasiennya di masa yang mendatang. Freud yakin bahwa kepribadian manusia memiliki 3 struktur penting. Yang pertama ada ide. Ide merupakan gudang energi psikis dan menyediakan seluruh daya untuk menggerakkan kedua struktur lainnya. Yang kedua ada ego. Ego adalah struktur kepribadian yang berurusan dengan tuntutan realitas. Ego disebut sebagai badan pelaksana kepribadian karena ego membuat keputusan-keputusan rasional. Yang terakhir ada superego. Superego adalah struktur kepribadian yang merupakan badan moral kepribadian. Perhatian utamanya adalah memutuskan apakah sesuatu itu benar atau salah, sehingga ia dapat bertindak sesuai dengan norma-norma moral yang diakui oleh masyarakat. Freud yakin bahwa perkembangan manusia melewati 5 tahap perkembangan psikoseksual, dan bahwa setiap tahap perkembangan tersebut individu mengalami kenikmatan pada satu bagian tubuh lebih daripada bagian tubuh yang lainnya. Berikut adalah 5 tahap perkembangannya. Tahapan pertama ada tahapan oral yang terjadi pada usia 0-1 tahun. Pada tahap ini, bayi merasakan kenikmatan di bagian mulutnya. Mengunyah, menggigit, dan menghisap adalah sumber utama kenikmatan. Tahap yang kedua, ada tahap anal, yaitu pada usia 1-3 tahun. Kenikmatan terbesar pada tahap ini terdapat di sekitar daerah lubang anus. Rangsangan pada daerah lubang anus ini berkaitan erat dengan kegiatan buang air besar. Tahapan yang ketiga adalah tahapan palik. Ini terjadi pada usia anak 3-6 tahun. Kenikmatan pada tahap ini berada di alat kelamin. Ketika anak menemukan bahwa manipulasi diri dapat memberi kenikmatan, anak mulai menaruh perhatian pada perbedaan-perbedaan anatomik antara laki-laki dan perempuan, terhadap asal-usul bayi, dan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seks. Lalu yang keempat ada masa latensi, itu terjadi pada usia anak 6-12 tahun. Anak menekan semua minat terhadap seks dan mengembangkan keterampilan sosial dan intelektual. Kegiatan ini menyalurkan banyak energi anak ke dalam bidang-bidang yang aman secara emosional dan menolong anak meluapkan konflik pada tahap palik yang sangat menekan. Yang terakhir ada tahap genital, usia 12 tahun hingga dewasa. Dorongan-dorongan seks yang ada pada masa palik kembali berkembang. Setelah berada pada keadaan tenang selama masa latensi, kematangan fisiologis ketika anak memasuki masa remaja mempengaruhi timbulnya daerah-daerah erogen pada alat kelamin sebagai sumber kenikmatan. Teori psikososial Erikson. Psikososial dalam kaitannya dengan perkembangan manusia berarti bahwa tahap-tahap kehidupan seseorang dari lahir sampai mati dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan individu yang menjadi matang secara fisik dan psikologis. Menurut teori psikososial Erikson, perkembangan manusia dibedakan berdasarkan kualitas ego dalam 8 tahap perkembangan, yaitu yang pertama, trust versus mistrust, 0-1 atau 1,5 tahun. Perkembangan basic trust
esensial. Dalam derajat tertentu diperlukan juga perkembangan ketidakpercayaan, mistrust, untuk mendeteksi suatu bahaya atau suatu yang tidak menyenangkan dan membedakan orang-orang yang tidak dipercaya atau tidak. Yang kedua, otonomi versus rasa malu dan ragu. Early childhood 1 atau 1,5 sampai 3 tahun. Mulai mengembangkan kemandirian, bisa timbul kegelisahan, ketakutan, dan kehilangan rasa percaya diri apabila suatu terjadi kegagalan. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Late childhood 3-6 tahun. Komponen positif adalah perkembangan yang inisiatif, modalitas dasar psikososialnya, membuat, mencampur tangan, mengambil inisiatif, membentuk, melaksanakan pencapaian tujuan dan berkompetensi. Yang keempat, industri versus inferiority. Usia sekolah 6-12 tahun. Dimulai industrial age. Pengalaman berhasil memberikan rasa produktif, menguasai dan kompetitif. Kegagalan menimbulkan perasaan tidak adekuat dan inferioritas, merasa diri tidak berguna. Yang kelima, identitas dan penolakan versus difusi identitas. Masa remaja 12-20 tahun. Tahap perkembangan sebelumnya memberi kontribusi yang berarti pada pembentukan identitas. Dapat terjadi krisis identitas. Fungsi dasar remaja mengintegrasikan berbagai identifikasi yang terdapat pada masa kanak-kanak untuk melengkapi proses pencarian identitas. Yang keenam, intimasi dan solidaritas versus isolasi. Early adulthood 20-35 tahun. Perkembangan identitas mendasari perkembangan keakraban individu dengan orang lain. Kemampuan mengembangkan hubungan dengan sejenis atau lawan jenis. Salah satu aspek keintiman adalah solidaritas. Jika keintiman gagal dicapai, individu cenderung menutup diri. Yang ketujuh, generativitas versus stagnasi atau mandak. Middle adulthood 35-65 tahun. Generativitas berintitik tolak pada pentingnya dan pengarahan generasi berikutnya. Penting menumbuhkan upaya-upaya kreatif dan produktif. Bila generativitas gagal, terjadi stagnasi. 8. Integritas versus keputusasaan. Later years di atas 65 tahun. Secara ideal telah mencapai integritas. As menerima keterbatasan hidup, merasa menjadi bagian dari generasi sebelumnya, memiliki rasa kearifan sesuai bertambahnya usia, merupakan integritas akhir-akhir dari tahap-tahap sebelumnya. Bila integritas gagal, timbul keputusasaan, penyesalan terhadap apa yang telah dan belum dilakukannya, ketakutan dalam menghadapi kematian. Learning the race menurut B.F. Skinner yaitu operant conditioning, yang merupakan suatu bentuk belajar yang mana kehadiran respon berulang-ulang dikendalikan oleh konsekuensinya. Artinya, individu cenderung mengulang respon yang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan. Adanya hukuman dan hadiah yang diberikan akan membuat individu lebih mudah untuk belajar. Skinner memiliki 3 asumsi dasar dalam membangun teorinya, yaitu 1. Behavior is lawful. Perilaku memiliki hukum tertentu. 2. Yaitu behavior can be predicted, yaitu perilaku yang dapat diramalkan. 3. Behavior can be controlled, yaitu perilaku yang dapat dikontrol. Learning the race menurut Albert Bandura, yaitu teori pembelajaran sosial berdasarkan pada penjelasan yang diutarakan oleh Bandura bahwa sebagian besar daripada tingkah laku manusia adalah diperoleh dari alam dalam diri, dan prinsip pembelajaran sudah cukup untuk menjelaskan bagaimana laku perkembangan. 2. Yaitu teori peniruan modeling. Pada tahun 1941, 2 orang ahli psikologi yaitu Neil Miller dan John Dollar dalam laporan hasil eksperimennya mengatakan bahwa peniruan
merupakan hasil proses pembelajaran yang ditiru dari orang lain 20 tahun berikutnya. Albert Bandura dan Richard Walter 1959 dan 1963 telah melakukan eksperimen pada anak-anak yang juga berkenaan dengan peniruan. Hasil eksperimen mendapati bahwa peniruan dapat berlaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model atau orang tiruan. Meskipun pengamatan itu tidak dilakukan terus-menerus, semacam ini disebut observational learning. 2. Yaitu A. Unsur utama dalam peniruan. 1. Proses modeling atau pemodelan. Perhatian atau pengingat, reproduksi gerak, motivasi. 2. B. Jenis-jenis peniruan modeling, peniruan langsung dan peniruan tak langsung. Jadi di sini saya akan menjelaskan humanistik teoris menurut Charlotte Buchler. Jadi menurut teori Buchler, tujuan nyata dari manusia adalah pemenuhan yang dapat mereka capai dengan pencapaian atau prestasi dalam diri mereka dan dunia. Cara pemenuhan yang mereka capai yaitu dengan cara aktualisasi diri, yaitu melalui pengalaman-pengalaman yang muncul dari kreativitas masing-masing individu. Peran aktif individu melalui inisiatif mereka sendiri untuk memenuhi tujuan hidupnya. Selanjutnya itu tahapan perkembangan individu menurut Buchler. Pada fase pertama, merupakan pertumbuhan biologis progresif, terjadi pada usia 0-15 tahun. Anak biasanya di rumah, hidup berpusat pada kepentingan yang sempit, sekolah, dan keluarga. Pada fase kedua, merupakan biologis lanjut, terjadi pada usia 16-27 tahun. Mulai terjadi kedewasaan seksual, perluasan aktivitas, penentuan diri, meninggalkan keluarga, dan memasuki kegiatan independen dan relasi personal. Pada fase ketiga, yaitu stabilitas biologis, terjadi pada usia 28-47 tahun. Periode puncak, periode yang lebih baik dari pekerjaan profesional dan kreatif, banyak hubungan personal dan sosial. Pada fase keempat, mulai terjadi kehilangan fungsi produktif, terjadi pada usia 48-62 tahun. Mulainya terjadi penurunan kemampuan, penurunan dalam aktivitas, kehilangan personal, keluarga, ekonomi. Transisi ke fase ini ditandai oleh krisis psikologis periode introspeksi. Selanjutnya pada fase kelima, merupakan penurunan biologis, terjadi pada usia 63 tahun ke atas. Di sini mulai terjadi juga meningkatnya penyakit, pengunduran diri dari profesi, penurunan dalam sosialisasi, tapi meningkat dalam hobi, pencarian individu, periode retrospeksi, perasaan pemenuhan atau kegagalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang humanistik teoris menurut Maslow. Pencetus teori psikologi humanistik adalah Abraham Maslow pada sekitar tahun 1950-an. Teori humanistik menurut Abraham Maslow merupakan suatu pandangan di mana manusia adalah agen yang bebas dengan kemampuan superior untuk menggunakan simbol-simbol dan berpikir secara abstrak. Gambaran di mana manusia dipandang sebagai makhluk yang bebas dan bermartabat yang selalu bergerak untuk mengungkapkan eksistensinya dengan segala potensinya. Teori ini mengkaji manusia dari diri pribadinya, aktualisasinya, kreativitasnya, potensinya, individualitasnya, ego, dan keinginannya. Maslow membagi kebutuhan manusia ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis, yang kedua, kebutuhan keamanan, yang ketiga, kebutuhan cinta dan kepemilikan, yang keempat, kebutuhan penghargaan, yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri.
Selanjutnya adalah teori humanistik menurut Roger. Menurut teori Roger, jika seseorang diberi kebebasan dan dukungan emosional untuk bertumbuh, mereka bisa berkembang menjadi manusia yang berfungsi secara penuh. Adanya dukungan dari lingkungan yang menerima dan memahami situasi terapeutik, seseorang akan mampu memecahkan masalahnya sendiri dan berkembang menjadi individu yang mereka inginkan. Menurut Roger, masing-masing individu adalah korban dari hal positif yang bersyarat. Jika kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan penghargaan. Jika kita berbuat buruk, maka kita akan mendapatkan celaan atau hukuman. Jika seseorang memiliki perilaku yang buruk, maka mereka tetap memerlukan cinta, persahabatan, dan dukungan dari orang lain, yaitu yang merupakan hal positif yang tak bersyarat. Individu dapat menemukan harga diri dan kemampuan mencapai ideal self mereka sendiri. Individu yang sehat juga bisa selaras antara real self dan ideal self. Menurut Roger, setiap individu memiliki dua karakter diri, yaitu yang pertama, diri yang kita rasakan sendiri, merupakan persepsi kita tentang diri kita yang sesungguhnya. Yang kedua, diri kita yang ideal diinginkan, merupakan persepsi kita tentang diri kita yang kita inginkan.